ya setelah liburan Paskah ya. Iya, ini tetap semangat ya. Semangat. Pasti. Yuk anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk ambil sikap berdoa yang baik. Sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat-Mu. untuk berkat hari ini. Lindungilah kami Tuhan. Lindungilah kami Tuhan Dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar tematik. Sekarang masuk ke pembelajaran. Iya. Apa ya Bu Por ya nanti ya? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan di dalam bungkus kemasan ikan Nanti ada gambarnya Iya. kalian. Kemudian kita juga masih belajar tentang mengurutkan bilangan. Wah, kalian pasti sudah bisa ya yang kemarin ya. Sekarang lebih bisa lagi. Perhatikan ya anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anak sudah disiapkan buku tema 7. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Anak-anak siapkan dulu bukunya halaman 83. Sudah ketemu? Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan yang terdapat di dalam bungkus makanan. Nah, di dalam gambar ini adalah bungkus makanan ikan. Yuk kita perhatikan bersama-sama yuk. Perhatikan bungkus kemasan makanan ikan di samping. Apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temukan pada bungkus kemasan tersebut? Kita lihat ya. Nah, di sini super makanan ikan. Nah, ini makanan ikan ini kualitasnya super. Nah, ada apa saja di sini? Di sini ada kandungan nilai gizinya. Ya, ditulis di sini. Ini ada kandungan nilai gizinya. Terdiri dari apa saja di sini? Nah, ini kandungan nilai gizinya. Selain itu juga ada tanda seperti ini. Artinya bahwa makanan ikan ini tidak boleh kehujanan, tidak boleh kena air hujan. Kemudian kalau sudah selesai digunakan, bungkus makanan ikan ini harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh dibuang sembarangan. Setelah itu yang ini ada gambar rumah dan matahari. Ini artinya makanan ikan ini tidak boleh terkena langsung cahaya matahari, sinar panas matahari secara langsung. Jadi diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu artinya. Nah, anak-anak, di halaman 83 ini adalah tugas anak-anak tematik yang pertama, yaitu menuliskan kalimat pemberitahuan dari bungkus makanan ikan seperti yang Bu Pur sampaikan tadi. Nah, kalian tuliskan di buku tulis tematik nomor 1. Misalnya bungkus makanan ikan ini ada kalimat pemberitahuannya ya. Kalian tulis di sini. Makanan ikan kualitas super, artinya kualitasnya baik. Paling baik. Kemudian yang kedua, terdapat nilai-nilai kandungan gizinya di sini. Terdapat kandungan gizi atau nutrisi. Kemudian yang ketiga, makanan ikan ini tidak boleh terkena air hujan. Kemudian yang keempat, makanan ikan ini bila sudah diberikan ke ikan, bungkus makanan ikan ini bila sudah habis, makanan ikannya ini bungkusnya diletakkan di tempat sampah. Bungkus yang kosong diletakkan di tempat sampah. Kemudian
makanan ikan ini tidak boleh terkena panas matahari secara langsung. Ada 5 ya kalimat pemberitahuannya ya. Nanti anak-anak kerjakan, tulis di buku tulis tematik. Nah, sebelum dikerjakan, kita lanjutkan dulu ke halaman berikutnya. Kita buka halaman 84. Kamu dapat menemukan sendiri jenis makanan hewan. Gambarkan dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut. Berilah keterangan yang jelas tentang kandungan dan cara memakaiannya. Nah, anak-anak di rumah bisa mencari, kalau punya hewan peliharaan bisa mencari sendiri bungkus makanan hewan peliharaan tersebut. Anak-anak bisa latihan dan mencari kalimat pemberitahuan apa yang terdapat dalam bungkus tersebut. Kemudian anak-anak bisa memahaminya. Kalau di rumah tidak memiliki, ya anak-anak cukup mengetahui saja dari yang tadi di halaman 83 ya. Kita lanjutkan ke halaman 85. Cobalah memainkan peran seperti seorang ahli hewan. Tuliskan terlebih dahulu informasi yang ingin kamu sampaikan. Jelaskan cara merawat hewan menggunakan gambar makanan hewan yang telah kamu buat. Jelaskan cara memberi makanan yang tepat. Jelaskan pula cara merawat hewan tersebut. Berikan pula alasanmu memilih hewan tersebut. Sampaikan informasi di depan teman-temanmu. Karena kita belum masuk ya anak-anak tidak usah memberikan informasi kepada teman-teman dulu ya. Nah, misalnya anak-anak memelihara ikan seperti tadi di sini contohnya bungkus makanan ikan. Anak-anak bisa menjelaskan kepada orang tua ataupun adik cara merawat ikan, misalnya dengan cara apa? Dibuatkan kandang atau kolam, kemudian diberi makanan. Nah, kemudian makanan ikan pun tidak boleh diletakkan sembarangan, tetapi juga mengikuti aturan-aturan seperti tadi yang ada di halaman 83 tadi pemberitahuannya. Mengapa kok kita tidak boleh sembarangan memberikan makanan kepada hewan peliharaan kita? Karena dengan memberi makanan yang sembarangan nanti hewan peliharaan kita tidak bisa tumbuh dengan sehat. Jadi harus sesuai makanan yang kita berikan dengan hewan yang kita pelihara. Kita lanjutkan di baliknya halaman 86. Ada berbagai jenis makanan hewan yang bisa ditemukan di toko hewan. Berikut ini contoh gambar makanan hewan yang bisa dijual. Nah, ini contohnya ada makanan kucing, ada makanan anjing. Perhatikan gambar toko makanan hewan tersebut. Ada 46 bungkus makanan kelinci, 33 bungkus makanan ikan, dan 65 makanan kucing. Makanan hewan yang paling banyak adalah makanan apa? Yang paling banyak 65 itu makanan kucing. Makanan hewan yang paling sedikit adalah mana yang 33 ini? Makanan kelinci, makanan apa? Ikan. Makanan ikan ya. Yang 33. Berarti makanan hewan yang paling sedikit adalah makanan ikan. Makanan titik-titik lebih banyak dari makanan ikan. Makanan apa yang lebih banyak dari makanan ikan ya? Yaitu makanan kelinci dan makanan kucing. Makanan titik-titik lebih sedikit dari makanan ikan. Mana yang lebih sedikit daripada makanan ikan? Mana yang lebih sedikit? Tidak ada ya. Makanan ikan ini yang paling sedikit. Ini soalnya keliru, ini lebih sedikit dari makanan ikan. Makanan ikan itu 33 bungkus yang paling sedikit. Jadi yang lebih sedikit dari makanan ikan tidak ada. Urutan makanan hewan dari yang paling banyak. Kita urutkan dari yang paling banyak. Mana yang paling banyak? Makanan kucing, makanan kelinci, kemudian makanan apa? Ikan. Itu dari yang paling banyak. Urutan makanan hewan dari yang paling sedikit. Dari yang paling sedikit apa ya? Makanan ikan, kemudian makanan kelinci dan makanan kucing. Nah, sekarang kita belajar untuk
membandingkan bilangan. Masih ingat ya kemarin kita belajar membandingkan bilangan ya di tema-tema sebelumnya. Istilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. 66 kita bandingkan dengan 87. Lebih atau kurang? Kurang, berarti kurang dari 66, kurang dari 87. 98 dibandingkan dengan 43. 98 lebih dari 43. 77 dibandingkan dengan 75. 77 lebih dari 75. 65 dibandingkan dengan 54. 65 lebih dari 54. Yang kelima, 46 dibandingkan dengan 88. 46 kurang dari 88. Gitu ya anak-anak ya, masih ingat ya. Nah, sekarang yang di bawahnya. Urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terkecil. 47, 87, 67, 77, 57. Mana yang paling kecil? 47. Pintar. 47, 57, 67, 77, kemudian 87. Yang nomor 2, 65, 55, 45, 85, 75. Urutkan dari bilangan yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 45. Pintar. 45, 55, 65, 75 dan 85. Sedangkan yang dua nomor di bawahnya ini, urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terbesar. 36, 76, 96, 56, 16. Mana yang paling besar? 96, kita tulis di sini. 96, kemudian 76, kemudian 56, kemudian 36 dan yang terakhir 16. Nomor 2, 77, 64, 67, 72 dan 97. Mana yang paling besar? 97. 97, 77, terus 72, 67 dan 64. Nah, di halaman 67 ini adalah tugas anak-anak yang kedua. Dikerjakan di buku tulis tematik dari nomor 1, membandingkan dua bilangan dengan memberikan tanda kurang dari atau lebih dari. Kemudian yang berikutnya mengurutkan bilangan ini mulai dari yang paling urutkan bilangan mulai dari yang terkecil, paling kecil, terkecil itu paling kecil. Yang bawah urutkan bilangan mulai dari yang terbesar atau paling besar. Soalnya ditulis beserta jawabannya. Tugas hari ini ada 2. Yang pertama, menuliskan kalimat pemberitahuan dari bungkus makanan ikan halaman 83 di buku tulis tematik nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan halaman 87. Jelas ya anak-anak ya? Meskipun nulisnya banyak harus semangat ya. Dikerjakan pelan-pelan dengan semangat pasti selesai dengan baik. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tematik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan belajar PKT. Untuk pelajaran PKT hari ini kita tidak menulis di buku paket PKT, tetapi anak-anak akan langsung belajar mempraktekkan, yaitu kita belajar pembiasaan tentang membuang sampah atau menaruh sampah. Nah, anak-anak, nanti tugas anak-anak yaitu anak-anak menaruh sampah apapun itu yang ada di rumah di tempat sampah. Nanti kalau sudah anak-anak lakukan, sebagai buktinya anak-anak kirimkan satu foto kepada Bu Bor dan Bu Dita. Mengerti anak-anak? Selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah anak-anak, tadi sudah belajar tematik, sudah mempraktekkan belajar PKT. Ya, semua sudah pintar-pintar, hebat-hebat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikirimkan tepat waktu ya. Pastinya. Nah anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
karena Engkau memberkati kami dalam belajar, berkati kami juga dalam kegiatan hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan anak-anak sudah selesai belajarnya. Nanti tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Iya, disiapkan belajar lagi untuk penilaian besok pagi ya. Ya, Tema 7, subtema 2.